kegiatan pelatihan PTMT tahap 4. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada pagi yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua evaluasi kegiatan pelatihan PTMT tahap 4 oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 64 Jakarta, Bapak Dr. Andes Imam Prasaja MSI. Dilanjut dengan tanya jawab dan penutupan. Sebelum kita memulai acara pada pagi ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bagi yang muslim dan untuk yang beragama lain agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, beranjak ke acara selanjutnya adalah evaluasi kegiatan pelatihan PTMT tahap 4 yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 64 Jakarta, Bapak Dr. Andes Imam Prasaja MSI. Kepada Bapak Imam dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kasubag TU, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua atau wali siswa, serta para siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 SMA Negeri 64 Jakarta sebagai peserta pelatihan pembelajaran tatap muka terbatas tahap 4. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam Zoom ini bertatap maya dalam acara evaluasi kegiatan pelatihan PTMT tahap 4. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Mohon maaf ada kendala link Zoom ya. Tadi ada beberapa yang masuk, ada beberapa yang tidak ya. Ternyata ini salah dalam pengesetan lah. Settingnya salah, jadi baru ini ya. Mohon maaf. Jadi Bapak Ibu, Bu Weni co-host ya. Baik Pak. Oh iya, baik siap. Jadi Bapak dan Ibu, jadi kami emang apa istilahnya pada hari ini disibukkan oleh 3 kegiatan lah. Pertama kegiatan ini, pelatihan ini yang harus selesai pelatihannya yaitu semua sudah diisi, dikerjakan sampai jam 15. Yang kedua hari ini adalah ANBK. Ya, dimulai dari jam 10 sampai jam 13. Kemudian lagi hari ini juga ada pengisian survei lingkungan belajar ya. Jadi ada Bapak Ibu guru yang masih belum selesai. Jadi mohon maaf jika konsentrasi kami terganggu gitu ya. Jadi mari kita semuanya harus selesai lah ya. Ketiga acara ini harus selesai. Pelatihan ini harus selesai, harus tuntas. Kemudian juga ANBK harus tuntas dan juga survei lingkungan belajar oleh guru-guru harus tuntas. Ya. Peserta sudah ada 181 ya. Nanti kita share aja rekaman video evaluasi hari ini. Jadi Bapak Ibu terima kasih, Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas-tugas ya. Sudah mengerjakan tugas-tugas dan sudah memiliki sertifikat. Akan tetapi mari kita cek ya apa yang sudah kita kerjakan,
kita cek kembali bersama, mudah-mudahan semuanya sudah dilakukan dengan benar. Kemudian Bapak Ibu, di WAG pelatihan PTMT, baik guru, ortu ataupun siswa, kami sudah men-share link Google Form untuk mendata Bapak Ibu yang sudah melaksanakan pelatihan ini. Jadi agar diisi ya. Jadi untuk mengecek kita sampai sejauh mana, apakah berapa orang yang sudah selesai, ya kan, sudah memiliki sertifikat, ya, dan berapa orang sisanya gitu ya. Terus kelas mana saja yang sudah selesai lengkap, kelas mana saja yang belum. Jadi mohon data tersebut diisi biar kelihatan sampai jam 7.30 lah, biar kelihatan. Ya. Tapi kalau jam 7.30, tapi kalaupun nanti ada yang menyusul ya tidak apa-apa ya. Sampai jam 15. Jadi mengapa data itu harus diisi sampai jam 7.30? Agar kita bisa melihat perkembangannya. Jadi nanti akan kita share di grup gitu ya. Berapa orang guru sudah mengerjakan, berapa orang tua yang sudah mengerjakan punya sertifikat, berapa orang siswa yang sudah punya sertifikat. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apakah yang kita kerjakan sudah benar? Mari kita cek lagi ya. Jadi saya tidak bosan-bosannya lewat WAG dan juga lewat Zoom ini untuk mengecek agar yang kita kerjakan sudah sesuai. Karena belum tentu yang sudah dapat sertifikat tetapi terdata atau memberikan masuk ke SMA Negeri 64 ya. Belum tentu ya, dari pengalaman di sekolah lain. Ya. Jadi mari kita cek. Jadi saya share screen. Ya, jadi Bapak Ibu, ini tentang kita ini adalah sosialisasi, ini sudah kemarin ya, tentang pelatihan PTK Merdeka Belajar dan intervensi siap belajar atau pertemuan tatap muka PTM terbatas tahap 4 ya. Yang berlangsung dari 27 September sampai 5 Oktober. Ya, kita lihat. Pertama, untuk Bapak Ibu guru, jadi ada 2 website lah yang dikerjakan ya, ada 2 website yang dikerjakan. Pertama website yang ini, yang pelatihan PTMT ini. Jadi pertama yang ini untuk Bapak Ibu guru, yang ini, ya kan? Itu satu website, gitu kan? Yaitu berisi program belajar dan tugas-tugas. Nah, satu lagi yang sering kali kelewat, ya, yang ini. Jadi Bapak Ibu guru mengerjakan atau masuk ke 2 website ya. Pertama yang ini, tautan program belajar berisi modul-modul, ada 3 modul ya. Yang ini harus 3-3-nya. Dan yang kedua dibilang mengisi formulir ya. Emang di website yang atas juga ada formulir, ada data yang harus diisi. Tapi yang dimaksud dengan isi formulir bukan yang data yang di atas, tapi yang di bawah. Ya. Isi formulir yang bawah ini berupa mirip Google Form ya, mirip Google Form. Ya. Kalau sudah diisi ada tulisan telah terkirim. Ya. Gitu.
Jadi kalau di sini Bapak Ibu ada mengisi data juga, tapi bukan itu yang dimaksud dengan mengisi formulir. Ya. Jadi sekali lagi pada intinya Bapak Ibu mengisi 2 website lah ya, mengisi 2 website, satu yang ini, satu yang ini. Oke. Nah, begitu pula siswa mengisi 2 website juga sama, siswa atau murid. Jadi siswa pertama mengisi website yang ini. Berisi program belajar dan tugas-tugas sampai dapat sertifikat yang ini. Yang kedua, jangan lupa mengisi formulir yang ini. Oh, yang ini. Harus dua-duanya. Begitu ya. Kalau siswa hanya satu modul. Ya. Cara belajar seru blended learning. Begitu pula orang tua mengisi 2 website. Satu website tentang tautan program belajar yang ini. Sampai dapat sertifikat, alhamdulillah orang tua sudah banyak yang sudah selesai. Tapi jangan lupa juga mengisi formulir yang ini. Jadi semuanya, semua peserta pokoknya intinya harus mengisi 2 website gitu ya. Harus mengisi 2 website. Ya. Itu kesimpulannya. Nah, kalau ini sudah diisi semua, Bapak Ibu, kalau ini sudah diisi semua, nanti tepat hari ini, Kamis 30 September, pukul 15 akan di cut off. Ya. Di cut off pada hari ini. Artinya disedot lah ya, disedot data kita ke pusat lah, ke Disdik gitu ya, sedot. Ya. Kemudian hasilnya akan diumumkan pada sesi checkpoint pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ada checkpoint pukul 9.30. Ya. Di sini yang wajib ikut guru lah ya, guru. Nanti ke Bapak Ibu orang tua atau ke siswa akan diberi info apa hasilnya, kekurangannya di mana gitu ya. Kalau ada kekurangannya. Ya. Kalau ada kekurangannya baru akan dilengkapi di hari berikutnya. Jadi minggu kedua ini nanti dari tanggal 2 sampai tanggal 5 Oktober, pertama guru menghadiri sesi checkpoint pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 di YouTube. Jadi hanya guru lah ya yang ikut di YouTube. Tapi kalau Bapak Ibu orang tua atau wali atau siswa, kalau siswa kan belajar ya. Di sini sih tidak perlu lah menghadiri sesi checkpoint. Cukup Bapak Ibu guru. Kalau ke orang tua atau ke siswa akan diinfokan saja. Kemudian, jadi ini adalah yang ikut PTK, ya kan? Atau guru pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, PTK menghadiri sesi belajar. Jadi kalau guru ada sesi belajar lagi satu hari lagi, ya, yaitu pukul 15 sampai 17 di YouTube, ya, di YouTube. Jadi ini. Jadi kalau siswa dan orang tua, kalau kedua website tersebut sudah dikerjakan, sudah selesai sebenarnya. Ya, kalau semuanya dikerjakan benar, sudah selesai. Kalau orang tua. Tapi kalau guru harus menyaksikan lagi YouTube, ya, yaitu sesi checkpoint pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober dan menghadiri sesi belajar pada hari Senin 4 Oktober pukul 15 sampai 17. Ya. Ini Bapak Ibu diingat ya, pukul 15-17 ya. Jadi sudah ngajar ya. Nah, pada saat checkpoint itu akan ketahuan kekurangannya di mana. Apa yang kurang. Kalau yang kurang berarti kan harus dilengkapi. Nah, baru nomor 3, kalau ada yang masih salah,
maka guru, siswa, dan orang tua menyelesaikan modul yang belum selesai. Ya, menyelesaikan modul yang belum selesai. Ya. Jadi masih diberi kesempatan. Ya. Menyelesaikan itu bisa dalam arti kalau ada yang salah dibetulkan. Misalkan salah menulis email, salah menulis nomor HP, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, berikutnya, apa sih faktor penyebab kesalahan belum lulus? Jadi ini di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 lah ya. Pertama, penulisan lembaga. Penulisan lembaga. Ya, salah ketik ya, salah ketik. Tapi kalau kita ketika kita mengetik SMA 64, nanti kan akan ada alamatnya ya. Jadi otomatis tinggal diklik alamatnya gitu ya. Jadi ini tidak salah lah ya sekarang ya. Mudah-mudahan. Yang pertama. Yang kedua, kepala sekolah tidak mengisi formulir. Ada juga ternyata kepala sekolah yang tidak mengisi formulir. Tapi alhamdulillah sekolah kita bersama-sama dengan tim manajemen sudah mengisi formulir. Ya. Nah, jadi ini sudah dikerjakan ya. Kalau salah memilih lembaga, ini tolong nanti dicek. Ya. Menulis lembaga itu ada di dua tempat. Pertama di websitenya tutorial belajar. Yang kedua, lembaga tersebut ditulis di formulir pendaftaran. Ya. Jadi sekali lagi, lembaga tersebut harus cocok ditulisnya di website belajar dan di formulir pendaftaran. Ya. Jadi sinkron ya antara dua website tadi. Kesalahan yang ketiga, data yang diisikan kepala satuan di formulir tidak sesuai. Jumlah total guru tidak sesuai. Ya. Insya Allah kalau kita sudah didiskusikan ya sesuai. Ini udah oke lah ya. 2 ini udah oke. Tinggal yang ini nih, mari kita bahas bersama-sama nanti. Yang nomor ini kita cek nanti. Kemudian orang tua dan murid tidak mengisi formulir keikutsertaan. Ini yang saya bilang tadi, tidak mengisi formulir. Jadi dia sudah punya sertifikat di satu website, belum isi formulir di website berikutnya. Ya. Jadi ini tolong dicek. Ya. Apakah sudah semuanya mengisi formulir? Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah email dan nomor ponsel dari murid dan orang tua yang digunakan di akun di platform pelatihan tidak sesuai. Jadi emailnya dan nomor HP-nya antara yang di website 1 dan di website 2 harus sama gitu ya. Intinya gitu. Jadi nama email dan nomor HP di website 1 yaitu di akun belajar dan di website 2 yaitu formulir pendaftaran harus sama. Kalau nggak sama nggak kehitung jadinya, nggak kehitung ya, nggak kehitung ya. Nah, makanya di sini kepala sekolah dan guru mengingatkan secara berkala kepada orang tua dan murid untuk mengisi email dan nomor ponsel. Jadi diingatkan terus di WAG ataupun di Zoom sekarang ini. Ya. Ya, ini nggak usah. Oke, sekarang Bapak Ibu kita lihat sekarang kita lihat contoh contoh website pembelajaran ya, website pembelajaran. Ini satu website pembelajaran ya, contoh. Jadi Bapak Ibu kalau udah punya sertifikat berarti udah masuk ya. Kalau udah mengerjakan udah masuk. Ya.
Jadi pada saat masuk itu daftar bagi yang belum daftar. Tapi daftar di situ bukan yang dimaksud bukan Mengisi formulir ya, Pak? pendaftaran, bukan. Ini daftar ke website, itu beda lagi. Nah, jadi di situ ada yang salah pengertian bahwa daftar di sini daftar ke website ini, bukan ya. Kalau website ini adalah website pembelajaran. Nah, website pembelajaran ini kita lihat, kita bisa ngecek profil kita ya. Pada saat daftar, profil kita itu bagaimana, nomor HP yang kita masukkan bagaimana, emailnya apa gitu. Bisa dicek di pojok kanan atas. Coba dicek di pojok kanan atas yang ada foto. Kalau udah dikasih foto, kalau sebelum, diklik ini. Klik. Oh, Bapak Ibu nggak kelihatan ya ternyata. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Diklik. Terlihat kok, Pak. Oke. Lihat profil ya. Lihat profil. Lihat profil. Klik. Oke. Nah, di sini tolong dicek. Itu pengajaran yang putih kemarin. Tolong dicek. Di tempat pensil dimasukin. Emailnya nih, emailnya. Dan nomor ponselnya nih. Dua ini, Bapak Ibu ya. Emailnya dan nomor ponselnya. Ya. Jadi ini dua ini Bapak Ibu jangan salah. Email dan nomor ponsel ini yang ada di profil tuh jangan salah. Harus sama dengan yang di website satu lagi, yaitu di formulir pendaftaran. Ya. Biar ditautkan ya. Oke. Kemudian nama lengkap diisi. Nah, nama lengkap ini adalah nama yang akan menjadi sertifikat ya. Akan dicantumkan pada sertifikat. Oke. Ini diisi terutama yang dua tadi ya, ponsel dan email. Kemudian Bapak Ibu juga lihat portofolio ya, portofolio. Habis profil, yang bawahnya portofolio, dilihat deh. Nah, di situ ada nama lembaga deh kayaknya. Untuk guru pasti ada nama lembaga. Nama lembaga ini tinggal diklik SMA 64, otomatis nanti akan terdeteksi ada nama kita di website tersebut, SMA 64. Kalau untuk murid dan orang tua tahu deh, saya ada juga nama lembaga ya. Kalau untuk orang tua dan siswa ada nama lembaga. Nah, coba dicek. Kalau ada, ditulis nama lembaganya adalah SMA 64 Jakarta. Ya. Paling tidak sementara ini, nanti bisa dirubah. Sementara ini, dalam 2 minggu ini. Ya. Karena di antara orang tua kan ada juga yang guru di sekolah lain. Nah, ditulis aja ini nama lembaga. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, yang harus sama adalah dua. Pertama adalah email dan nomor HP itu. Kemudian kalau di profil ada nama lembaga ditulis untuk guru ini harus sama 64. Untuk orang tua dan murid kalau emang ada nama lembaga tulis aja SMA 64 ya, biar langsung terdeteksi. Itu satu. Jadi website satu Bapak Ibu tolong cek harus seperti ini ya. Kemudian kita cek website 2. Kita cek website 2 yaitu mengisi formulir pendaftaran. Jadi mengisi formulir pendaftaran itu kalau untuk guru ini. Kalau untuk guru yang ini tadi ya.
Kalau untuk mana? Nah, kalau untuk guru yang ini, untuk guru. Kalau untuk siswa yang ini dan yang ini ya. Ini udah kita share lah di ini. Alamat ini sudah di-share di WAG ya. Nah, selanjutnya mari kita cek bagaimana website yang mengisi formulir pendaftaran ya. Mirip dengan Google Form lah ya. Kita lihat websitenya. Pertama nih website untuk ini formulir untuk guru ya. Kita lihat. Oke. Nah, ini. Jadi website mirip Google Form tapi dia namanya form123formbuilder.com ya. Jadi mirip Google Form ya. Mirip Google Form. Nama lengkap dan email ya. Nah, nama lengkap ini Bapak Ibu harus sama dengan nama lengkap dengan yang diisi pada website satunya lagi yang tadi. Begitu pula email ini. Ya. Jadi nama lengkap, email dan nomor HP harus sama. Nama lembaga ya. Jadi nama lembaga ini kalau diklik gitu ya. Kita tulis SMAN 64 sudah ada tuh di sana, tinggal diklik. Klik gitu ya. Nah, jadi tolong Bapak Ibu yang belum mengisi ini tolong dikerjakan ya. Bapak Ibu yang belum mengisi ini tolong dikerjakan. Baik Bapak Ibu guru, orang tua ataupun siswa. Karena sudah dapat sertifikat tapi belum mengisi ini, belum atau salah mengisi ini, maka tidak terhitung gitu ya, tidak terhitung. Bapak Ibu, NPSN lembaga kita ini 20 10 33 05. Jadi kita tulis 20 10 33. Nah, sudah ada 03305, tinggal diklik aja. Jadi di sini banyak nomornya, cari yang sesuai, klik yang sesuai, klik. Nah, udah. Ya kan? Baru di sini I'm not a robot, baru di submit. Itu Bapak Ibu. Jadi pastikan ini nama lengkap, email dan nomor HP-nya sama lah, itu intinya. Begitu pula nama lembaga ya dan NPSN-nya harus seperti ini ya. Jangan salah. Ya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi kalau Bapak Ibu sudah benar mengisi website 1 sampai dapat sertifikat dan website yang ini yang ada nama lembaga dan NPSN-nya sudah benar, maka ini kalau disubmit nanti ada telah terkirim ya. Nah, seperti Google Form lah ya. Kalau ini sudah benar dua-duanya, maka Bapak Ibu dan anak-anak silakan diisi Google Form-nya di itu ya, pendataan ya, pendataan. Di mana pendataan ini saya lihat pendataan isinya apa ya. Kita lihat di grup guru atau guru. Nah, di pelatihan PTM guru ya. Nah, Bapak Ibu atau di guru atau di orang tua atau di siswa ya. Nah, diminta Bapak Ibu untuk ini dari Bu Widya nih atau dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru, orang tua, peserta didik. Format pendataan pelatihan PTMT tahap 4 ini tolong diisi nih. Tolong diisi. Mengapa harus kita isi? Karena kalau yang dua website tadi kita tidak bisa mengecek karena itu kan punya orang ya. Punya orang. Kecuali nanti dilaporkan pada tanggal 2 Oktober ya. Kita tidak bisa cek. Hanya nanti ada laporannya ke kita tanggal 2 Oktober di checkpoint. Tetapi kita ingin tahu kita ini sudah berapa orang yang sudah
punya sertifikat dan sudah mengisi formulir. Nah, ini Bapak Ibu diklik dan diisi. Ya, kita cek ya. Apa sih? Pertama, nama pengisi. Nama pengisi ini harus ditulis dengan benar, harus sama dengan nama yang 2 website sebelumnya. Mengapa namanya harus sama? Karena jaga-jaga kita akan kirim ke panitia pusat. Jaga-jaga. Ya. Kita akan kirim ke panitia pusat. Kalau ada kesalahan, hitung misalkan. Ya. Jadi nama pengisinya siapa harus sama. Status pengisinya guru, orang tua, atau peserta. Jika ortu dari peserta didik, nah, kalau ortu sebutin nama siswanya, nama putra putrinya ya, sebutin nama putra putrinya. Kelas peserta didik, bisa kelas peserta didik siswa, bisa juga kelasnya kelas putra putri bapak ibu ya. Jadi sekali lagi kelas peserta didik yang dimaksud adalah bisa kelas siswa putra putri bapak ibu atau siswa ya. Pak Imam, mohon maaf Pak Imam. Ya Pak. Di kelas 12 IPS 4-nya nggak ada Pak. 12 IPS 4. Oh Bapak udah cek? Oh sebentar. Ada, Pak. Oh iya. Ya nanti Pak Farel atau Bu Widya nambahin ya Bu Widya. Bu Widya. Terima kasih Pak. Ya terima kasih. Nanti kita tambahkan. Kelas berapa ya kan? Oke. Nah email pengisi harus sama dengan email yang diisi pada 2 website sebelumnya. Kemudian nomor HP pengisi harus sama dengan yang sudah diisikan di 2 website sebelumnya. Telah mendapatkan sertifikat. Kalau sekarang belum, tulis belum. Tapi nanti kalau sudah, diisi ulang menjadi sudah. Ya. Kalau belum ditulis belum, kalau sudah, karena kita ingin mendapatkan data jam 7.30 ini, tapi udah lewat ya. Sudah mendapatkan sertifikat, kemudian baru diupload, ya, diupload sertifikatnya. Setelah diupload, kalau untuk siswa cukup 1 file, untuk orang tua 1 file. Tapi kalau untuk guru ada 3 file. Oleh karena itu Bapak Ibu guru, karena modulnya banyak, udah 3 macamnya, masing-masing modul jauh lebih banyak daripada orang tua dan siswa. Jadi untuk guru kemungkinan nih masih banyak yang belum nih, ya. Jadi tolong untuk guru harus selesai hari ini, ya. Karena ini utama, maka Bapak Ibu guru yang belum selesai diberi toleransi untuk memberikan tugas atau memberikan modul UKBM melalui WAG atau melalui Google Classroom kepada siswa ngajar hari ini, ya, atau asynchronized. Tapi mulai Senin semuanya harus normal, harus melalui Zoom dan juga GCR ya, begitu. Nah kemudian telah mengisi formulir pendaftaran keikutsertaan, yaitu di website yang lain ya, yang mirip Google Form tadi. Ya. Jadi pada saat upload coba kita cek add file, ya. Nah di sini tinggal di ini dimasukkan, select file, ya. Misalkan dimasukkan di sini, baru di open ya, dan seterusnya. Oke, jadi 3. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau saya apa istilahnya kok ngejelasinnya terlalu ini gitu ya, bawel gitu atau bagaimana ya, detail dan sebagainya, karena sayang kalau Bapak Ibu, guru, orang tua ataupun anak-anak udah capek-capek, udah punya sertifikat, tapi tidak dihitung karena kesalahan-kesalahan dalam hal mengisi di 2 website tadi ya. Tidak sinkron antara nama, email, nomor HP. Ya. Demikian Bapak Ibu. Silakan nanti diisi Google Form pendataan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Imam atas evaluasinya pagi ini. Setelah kita mendengarkan arahan evaluasi dari Bapak Imam, maka poin penting yang dapat kita lakukan pada pagi ini adalah yang pertama pengisian data untuk mengevaluasi yang berupa Google Form untuk mengupload ya sertifikat dan untuk mengetahui berapa yang sudah tuntas dalam pengerjaan evaluasinya dan yang belum tuntas. Lalu selanjutnya adalah untuk Bapak Ibu guru, siswa juga orang tua yang telah menjadi perwakilan pengisian pelatihan ini, PTMT ini, untuk mengisi dengan email dan nomor telepon yang harus sama. Selanjutnya ada, untuk hasilnya akan di-cut off pada hari ini pukul 3 sore dan hasilnya diumumkan pada saat checkpoint hari Sabtu melalui tautan YouTube tanggal 2 Oktober yang akan diikuti oleh guru saja. Nah, nanti hasilnya akan disampaikan pada orang tua dan siswa. Dan untuk guru juga ada sesi belajar lagi melalui tautan YouTube hari Senin jam 3 sampai jam 5 sore. Tadi bukan Bang Ekon ya, Kak? Mohon maaf. Kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan nih, masih bingung, silakan ditanyakan. Ya, Bu Eni, mohon Iya. izin. Iya. Iya, Bu Prima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya, yang terhormat Bapak Imam Prasaja selaku Kepala Sekolah SMA N64 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil. Kebetulan tadi saya sudah mengisi formulir yang untuk dari sekolah untuk pendataan yang jam 7.30. Saya hanya mau menginfokan sedikit. Tadi kata Bapak yang harus diupload itu adalah 3 sertifikat. Kebetulan kan sertifikat ini ada 2 format, ada format PDF dan format JPG atau format gambar. Jadi untuk Bapak Ibu guru, kalau mau mengupload yang format PDF itu tidak bisa 3-3-nya karena akan lebih dari 1 MB. Tadi kalau saya kompres dulu. Tapi setelah saya hitung, kalau Bapak Ibu mau mengupload versi gambar atau JPG 3-3-nya itu bisa. Nggak usah harus dikompres. Itu aja sih infonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Prima, Bu Weni mau nambahin yang Bu Prima tadi. Iya Pak, silakan. Saya barusan upload 3 sertifikat untuk guru. 3-3-nya bisa. Formatnya apa Pak Zul? Berbentuk PDF. Ini sudah ada. Oh, berarti PDF bisa juga ya 3-3. Ada beberapa yang lain mungkin nggak bisa, jadi mungkin caranya Bu Prima. Tapi saya coba 3-3-nya berbentuk PDF, 3 modul itu alhamdulillah bisa gitu. Jadi mungkin beda-beda ya Pak ya, beda komputer mungkin sama. beda size kali ya. Saya juga bisa kok. Iya. Oke, makasih. Tapi satu persatu. Oke, terus gini Bapak Ibu, Bu Afifah. Jadi gini aja, seandainya memungkinkan lagi, nanti tolong Bu Widya atau Pak Parel, baitsnya diperbesar lagi deh, baits untuk upload. Jadi kalau ada, misalkan kalau baitsnya masih bisa dirubah ke lebih maksimal, boleh di ini. Biar bisa mengupload yang file PDF ya, yang file PDF ya. Ya, baik. Sebentar Pak, mohon izin Pak. Ya, iya Pak. Ini udah saya perbaiki. Jadi nanti itu saya jadi ada untuk yang sertifikat orto atau peserta didik nanti tersendiri. Terus nanti yang untuk guru itu udah saya pilih jadi 3 bagian. Ada yang untuk yang pembelajaran jarak jauh, terus sama yang sertifikat berkenalan dengan pembelajaran campuran dan juga sertifikat untuk mempersiapkan pembukaan sekolah secara bertahap itu saya sudah perbarui Pak. Mungkin nanti kalau ada yang guru yang sebelumnya sudah ngisi dikirim 3 file, mungkin mohon tolong dikirim ulang. Tadi udah saya cek. Betul Pak Imam, saya jadi hilang tuh.
Oh ya, ya diisi ulang Pak. Ini gara-gara Baru Pak sedikit Farel- kan yang isi. Pak Farel ngerubah ini Pak. Ya ya. Ya, mohon maaf ya Terima Bapak kasih, Ibu. Makasih Eh. informasinya Pak Farel. Ya, gitu aja Pak Imam. Ya, terima kasih Pak Farel. Ya. Iya. Tanya Mohon dong, Bu maaf. Eni. Oh iya, silakan Ibu. Iya, mau nanya, mungkin ini apa, kalau yang di profil gitu kan, saya buka di profil, itu ada mode privasinya off gitu ya. Nah, itu memang seharusnya begitu, bagaimana? Itu satu ya. Kemudian yang kedua, tentang apa sih pengisian formulir ya. Pengisian formulir itu kalau nggak salah yang ada NPSN gitu ya Pak ya. Soalnya kan ada yang kayak semacam untuk yang cuman email sama nomor HP doang. Tapi kalau yang untuk formulir itu yang ada NPSN nama-nama sekolahnya gitu ya Pak ya. Itu Pak, Ya, Bu. terima kasih. Ya Bu, coba kita lihat ya yang tadi. Yang website tadi tentang mode privasi, ini sih karena yang akan melihat adalah adminnya website dari dinas, dia tidak berefek ya Bu ya, tidak ada iya. keterangan, tidak berefek. Kalau yang Jadi tentang sayanya kok saya masih kosong itu Pak, itu gimana? Kalau saya lihat di Kenapa, Bu? Bapak itu yang paling bawah itu ada keterangannya. Tentang saya, oh ini, Yang tentang saya. Saya Ibu, masih Ibu. kosong. Kenapa ya kalau masih kosong? berarti Takutnya bisa diisi deh. berpengaruh gitu Pak. Coba bisa Takutnya diisi kok Bu, berpengaruh. masih bisa diedit kok Bu. Sebentar ya. Portofolio. Oke deh. Kalau sebentar yang profil dulu ya, yang profil bisa Iya, diedit ya Pak. kalau profil ya. Oke, profil bisa diedit. Yang NPSN ini Bu ya. Oh Di sini nggak ada iya. NPSN ya. Di sini nggak ada NPSN kan? Kalau di sini kalau- hanya ada tidak ada NPSN di sini. Oke. Itu Hanya ada nama tentang sekolah saya kalau nggak di salah. paling bawah, Pak. Ya. Tentang sayanya ada yang di paling bawah. Mungkin. Oh iya Nah, Bu, itu ini, Bu, disimpan makanya, Bu. dulu. Iya. Ya benar-benar. Makasih Bu Eni. Jadi yang tadi apa namanya? Yang tadi ditanya ada di sini, ditulis dulu, baru nanti muncul di portofolio ya, di portofolio. Klik. Tapi ini nggak istilahnya pilihan saja, artinya tidak diwajibkan. Ya. Iya, Yang wajib ini Bu, yang wajib ini nama lembaga. nama lembaga ya Pak. Ya, nama lembaga. Coba nama lembaga kalau di profil ada isiannya nggak? Coba saya buka lagi ya. Nama lembaga. Nah, nama lembaga nggak ada ya? Isinya di mana tadi? Di tempat kerja Pak, di bawah Pak. Oh, Sebelah mana kiri. Bu? Ke Sebelah atas, kiri Pak. Pak, atas Pak. Ke atas. Nah, sebelah kirinya. Di bawah data diri. Oh, ini. Oh, Iya. iya, oke. Ya, ada tempat kerja, ada. Oke. Tapi kalau ini sih khusus untuk guru ya, Kalau untuk siswa dan murid cukup. Saya nggak tahu apakah ada nama sekolah. Cukup ini aja, ponsel dan nomor ponsel dan email ya. Iya Pak. Tapi kalau ada data sekolah, ditulis data sekolah kita ya, 64. Itu ya Bu ya. Pertanyaan pertama Iya, Pak. tentang off itu nggak ada keterangan harus off apa on ya. Karena ini kan maksudnya off itu biar data kita tidak terlihat kali ya oleh orang lain ya. Iya Pak. Ini Tentang sayanya harus diisi juga Pak, apa gimana? Apa nggak usah? tentang saya juga tidak ada keterangan Bu, tidak. Karena kalau nggak ada, jadi ini boleh diisi boleh tidak ya. Ya, soalnya Karena kan pas tentang saya- klik itu banyak. tentang saya kan ada beda-beda. yang Kalau tentang saya ini kan negara. beda-beda. Gitu. Tentang saya ini misalkan saya seorang guru, terus Ini saya klik itu ada NUPTK, ada data anak segala macam gitu. Nggak ya, perlu Pak? itu pilihan boleh diisi Bu. Oh, pilihan. Pilihan Jadi boleh nggak usah diisi. ya, Pak? Pokoknya lebih lengkap lebih bagus lah Bu.
Oke, berikutnya yang Ibu bilang NPSN, Ibu adanya di sini Bu ya. NPSN itu adanya di formulir satu lagi. Ya, di sini. Coba saya lihat kalau untuk murid ya. Untuk murid formulirnya gimana? Nah, tadi kan guru udah. Nah, kalau untuk murid seperti ini. Nama lengkap, email, nomor HP. Ada nama lembaga juga ya untuk murid. Dan ada NPSN. Jadi NPSN adanya di mana? Adanya Formulir di pendaftaran. formulir ya. Oke. Kita cek untuk orang tua ya. Ini untuk orang tua kalau nggak salah. Ini untuk orang ya. Ini untuk orang tua. Klik. Kalau untuk orang tua, nama lengkap, hubungan dengan murid, sebagai ayah apa sebagai ibu, atau yang lain. Emailnya ada, harus benar, nomor HP, nama lembaga. Ada nama lembaga. Jadi nama lembaga adanya di formulir pendaftaran. Jadi saya melihat secara logika yang mengaitkan antara web satu dengan yang lain adalah ini. Email dan nomor HP ya Bapak Ibu ya. Coba ada kalimat gini. Email, harap isi dengan email yang akan didaftarkan di akun sekolahmu. Jadi email diisi dengan di website satunya gitu ya. Email di formulir ini harus sama dengan email di website satunya lagi. Nah, kebaca nggak? Nggak kebaca kan? Makanya saya bacain ya. Bila tidak sesuai, kelulusan lembaga tidak akan dapat dihitung. Nah, itu Bapak Ibu. Pastikan email ditulis dengan huruf kecil. Ya namanya, kalau email huruf kecil ya. Ulangi ya, saya baca lagi ya. Email di formulir pendaftaran harap isi dengan email yang akan didaftarkan di akun sekolahmu. Di akun sekolahmu itu maksudnya di website satunya lagi. Bila tidak sesuai, kelulusan lembaga tidak akan dihitung. Itu yang saya maksud, Bapak Ibu, anak, siswa udah punya sertifikat, nggak dihitung. Sayang kan? Begitu pula nomor HP. Kita baca nomor HP. Tuh. Harap diisi dengan nomor HP yang akan didaftarkan di sekolah-sekolah akun sekolahmu. Jadi nomor HP di formulir pendaftaran harus sama dengan nomor HP di data website satunya lagi di program belajar. Bila tidak sesuai, kelulusan lembaga tidak akan dapat dihitung. Ya, ini Bapak Ibu yang membuat kami agak cerewet ya. Tolong dicek karena ini ya. Jadi Bapak Ibu udah pada nge-share dapat sertifikat. Tapi kalau formulirnya salah dalam hal mengisi, sayang ya. Kalau nama lembaga pasti nih harus sama ya. NPSN harus sama. Coba saya cek ya, Bapak Ibu. NPSN kita ada ya, udah tahu ya NPSN sekolah kita ya. 20103305. Ya, tahunya dari mana? Kalau nggak tahu, tahunya dari sini, dari atasnya, ya kan? Ketika kita cek SMAN 64, nah nggak mungkin salah karena sudah ada di dalam. Klik. Nah, dikasih tahu nih, dibocorin untuk mengisi yang bawah NPSN yang ini, ya. Itu ya Bapak Ibu dan anak-anak semua, ya. Oke, silakan Bu Weni dilanjut. Baik Pak, mohon maaf saya ada pertanyaan juga. Apabila ada kesalahan dalam pengisian formulir pendaftaran, apakah itu bisa diisi ulang? Atau mungkin apabila kita sudah lupa, kita lupa maksudnya udah mengisi atau belum ya kemarin gitu. Apakah kita bisa ngisi ulang lagi form pendaftarannya hari ini? Terima kasih Pak. Gini aja ya. Bagi yang yakin lupa, bagi yang lupa dan yakin salah, bagi yang tidak yakin benar, nggak apa-apa isi ulang ya. Tapi kalau udah yakin benar jangan. Ntar bingung mereka si panitianya. Ya. Jadi isi ulang hanya bagi yang tidak yakin mengisi benar. Gitu ya, Bu ya? Baik Pak. Iya Pak. Ya. Iya, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik kepada Bapak Ibu guru mungkin atau perwakilan orang tua dan juga mungkin siswa mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu, maaf saya Bu. Oh iya, baik sebentar ada 2 orang ya. Siapa? Mohon maaf. Saya dulu Bu.
Oh iya, boleh Ibu. Ya, Ibu saya silakan. orang tua dari Wahyu Pramatullah, kelas 12 MIPA 1. Ini kan di grup itu sudah ada GE pendaftaran ya, GE pendaftaran. Nah, ini di sini tadi pendaftaran untuk pelatihan saya sudah isi ya, Pak Imam, saya udah isi. Ya Bu. Saya sudah isi. Cuma pas saya mau kirim, saya itu di situ untuk guru harus diisi gitu. Jadi saya tidak bisa kirim, Pak. Oh ya 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 ya. Ya Pak. Ya ya. Jadi tolong udah Bu ya. Ya. Apa yang tentang yang Merdeka Belajar itu? Apa karena saya juga guru Pak. Alhamdulillah kemarin kami sudah mulai PTM tahap pertama kemarin ya Rabu. Nah, apa karena saya sudah ngisi untuk guru, jadi itu harus diisi, atau memang ada perubahan lain gitu Pak? Ya, baik Bu. Ya, makasih Pak. Jadi kalau di Google Form itu tolong Pak Farel yang pilihannya jangan yang kasih bintang merah ya, Pak Farel. Iya, itu bintang merah Pak. Ya, Pak Farel. Ya, sudah diedit Pak. Oke, sudah diedit ya Bu ya? Oh, sudah diedit ya Pak. Kirim. Iya Pak. Ya. Itu saja mudah. Ya. Nah kalau itu saja Ibu mudah-mudahan ya. SMA 64 menghadapi PTM keempat tahap keempat ini lancar. Memang apa ya Pak? Itu benar-benar butuh kerjasama dari orang tua, siswa, seluruh warga sekolah. Sukses buat SMA 64 untuk PTMT tahap keempat. Terima kasih Pak. Ya, mohon undur diri dulu ya Pak, karena saya. Ibu ngajar di mana Bu? Ibu ngajar di mana Bu? Saya di SMP 196 Pak, Pondok Ranggon sini Pak. Ya Bu, nanti kalau ada masukan-masukannya Bu ya, kita nanya-nanya ya ke Ibu ya, bisa ya? Iya, paling mungkin yang agak ribet ini untuk kurikulum Pak, untuk penyusunan jadwal. Kebetulan saya kurikulum, jadi ya agak ribet-ribet juga ngisi mengubah jadwalnya ini. Apalagi kalau di SMA 64 ini kan jurusannya, kelasnya lebih banyak, mungkin itu yang agak butuh selain sarana prasarana, butuh perhatian yang lebih ekstra. Ya Pak, terima kasih. Maaf, sama-sama, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi tolong diisi dengan benar ya Bapak Ibu ya. Bu ini tadi ada pertanyaan yang belum kejawab barusan. Bu ini yang barusan. Ya. Tentang Google Form pendaftaran aja yang tidak bisa dikirim karena yang harus satu lagi, Bu Wahyunya masih ada nggak? Jadi kalau kita udah punya form guru, udah left ya udah. Kalau kita udah punya form guru, yang penting pada saat ngisi, yang penting saat formulir pendaftaran kita sebagai orang tua. Ya. Jadi ulang ya, kalau kita sudah punya form guru, yang penting pada saat pendaftaran kita mengisinya sebagai orang tua. Dan ini saya share screen sedikit ya. Dan jadi pada saat pendaftaran, nah ini kita udah punya akun guru sebagai guru. Tapi pada saat pendaftaran formulirnya formulir orang tua, ya. Jadi akan ditulis sebagai orang tua, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, pada saat mengisinya sekolahmu pada link yang ini. Nah, untuk orang tua ngeklik linknya adalah ngeklik yang ini. Sebentar. Jadi kalau orang tua ngeklik link yang ini udah aman. Jadi walaupun akunnya guru, tetapi dia ngeklik yang ini, dia sebagai orang tua. Ya. Jadi yang penting mengklik tautannya.
mengklik tautannya. Sebaliknya juga ada ada orang tua. Jadi ada guru yang menulis akunnya orang tua. Seperti Bu Indah ya, Bu Indah. Bu Indah nggak ada ya. Bu Indah itu udah punya akun orang tua. Bu Indah jangan mengklik yang ini. Bu Indah harus mengklik yang ini. Bu Indah. Mengklik yang ini, kemudian mengerjakan 3 modul. Nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak harus bikin akun baru. Ya. Kan sudah ada akun kita di situ. Ya. Demikian. Silakan Bu Weni dilanjutkan. Pak, sebentar Pak. Itu kan saya kemarin juga ngisi. Sebentar Bu Eni, ada Iya, sedikit. Bu Lisda, silakan. Kalau emailnya sama nggak bisa masuk Pak sebagai orang tua mau sebagai guru. Jadi harus satu-satu. Karena kemarin saya coba itu karena saya udah terdaftar di anak saya, akhirnya harus email yang satu lagi Pak, gitu. Oh, maksudnya Ibu mengklik modul orang tua ya? Modul guru ya? Iya, satu Ibu guru, satu orang tua dengan guru. email yang sama nggak bisa Pak. Ya betul. Tapi kalau Ibu udah punya akun apa, Bu? Email saya yang pakai, saya sebagai orang tua, terus saya pakai lagi itu untuk guru nggak bisa masuk Pak. Oh, nggak bisa masuk? Iya, harus sendiri. Benar Pak. Untuk kasus orang tua yang salah satu orang tuanya sudah mendaftar juga untuk sekolah anak yang lain, kita harus pakai email yang lain. Oh, iya, jadi mungkin misalnya di sekolah lain yang bapak, yang ininya yang ibunya seperti itu. Jadi dibedakan. Makasih Pak. Oke, maaf Bapak Ibu ya, berarti dapat info baru ya. Terima kasih ya. Nah, itulah gunanya kita diskusi di sini ya. Jadi kalau begitu Ibu Indah harus bikin email baru, kemudian daftar baru ya. Jadi jangan pakai email yang sebelumnya gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi kalau bikin email, kalau pusing-pusing, misalkan saya punya email imamprasaja@gmail.com. Udah tinggal imamprasaja.b@gmail.com atau imamprasaja2 gitu kan. Pak, maaf Pak. Ya, monggo silakan. Itu kan tadi udah ngisi yang pertama, link pertama. Terus kan diedit tuh jadi ada 3. Itu berarti ngulang lagi Pak. Maksudnya gimana? Yang Google Form ada upload sertifikatnya. Oh, yang pertama udah diisi terus? Pertama kan udah diisi kan cuma ada 1 file tuh. Sekarang kan ada 3, ada gurunya juga. Itu berarti ngulang lagi Pak. Oh, silakan Pak Farel jawab, Pak Farel. Mungkin untuk yang orang tua atau peserta didik itu nanti yang isi yang ini aja, yang bagian apa namanya yang khusus buat orang tua sama siapa namanya peserta didik. Nah, kalau yang sudah mengirim atau mengisi untuk yang orang tua dan peserta didik itu nggak perlu ngisi link lagi. Kalau tidak ada revisi dari Bapak, dari orang tua ataupun peserta didik seperti itu, Pak. Tapi untuk yang guru ini kan banyak revisi karena ada kesalahan untuk sertifikat guru, ternyata ada 3 gitu yang harus diiniin. Jadi makanya saya kelompokin jadi 3 bagian untuk guru. Jadi untuk yang orang tua atau peserta didik, untuk yang khusus guru itu tolong jangan diisi. Jadi ntar letakkan kolom pengiriman sertifikatnya hanya yang di ortu atau peserta didik. Yang untuk guru itu dikosongkan saja. Seperti itu, Pak. Ya, Pak. Kasih. Jadi terima kasih. Jadi kesimpulannya, kalau untuk guru. Assalamualaikum, izin bertanya, Pak. Sebentar ya. Kalau untuk guru diisi ulang, ya, diganti ya. Kalau untuk siswa dan orang tua yang sudah terlanjur di awal-awal, tidak perlu diisi ulang, ya. Sudah cukup. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Rejakon Amri. Izin bertanya, tadi kalau nggak salah dibilang suruh bikin email baru ya Pak. Tapi kebetulan saya kan kemarin adiknya Amri itu yang SD saya bikin juga dengan email dan nomor telepon sama. Kebetulan kemarin saya waktu lagi bikin yang Amri pun dengan email dan nomor telepon yang sama, hanya beda di password aja Pak. Itu bagaimana Pak? Nah, alhamdulillah sertifikatnya keluar. Apakah itu bermasalah atau tidak? Ya, jadi Ibu jadi Ibu sebagai orang tua ya. Iya Pak. Itunya. Ya ada, yang penting Ibu di websitenya
orang tua kan? Orang tua. Ya, yang penting Ibu nomor HP dan email di website sama dengan nomor HP dan email di formulir pendaftaran, Bu. Iya, sama Pak. Ya, Bu ya. Ya. Itu bisa Pak, nggak perlu bikin Bisa. email baru Pak. Nggak perlu Bu, karena kan Ibu nggak ini. Sebagai orang tua kan, nggak apa-apa. Iya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang bikin email baru itu kalau dia masuk ke orang tua nggak bisa buka karena dia statusnya sebagai guru. Kalau nggak bisa buka maka dia harus bikin email baru. Oke, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya sudah paham ya insya Allah. Biar bisa langsung mengerjakan juga, mengupload sertifikat yang sudah didapatkan. Baik, acara akan saya lanjutkan. Tidak terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Imam selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 64 yang telah melakukan evaluasi pada kegiatan pengisian PTMT ini. Mohon maaf Pak Imam, apakah kita akan memasuki sesi foto untuk Silakan Bu, dokumentasi? diatur aja sama Ibu ya. Baik, terima kasih. Ya, kepada Bapak Ibu serta peserta didik dimohon untuk menyalakan kameranya karena kita akan memasuki sesi foto bersama untuk dokumentasi. Oke, ada Karen. Karen, boleh minta tolong sayang? Boleh langsung. Terima kasih. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Cuma sampai slide ketiga langsung nyalain kamera. Iya, terima kasih banyak Karen. Iya, langsung. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi foto pagi ini, maka berakhir pula acara kita pada pagi ini. Saya Weni Mahdalena selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru serta perwakilan orang tua dan peserta didik dalam kegiatan evaluasi pagi ini. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Imam. Izin live. Iya, baik. Sama.